Oke, nama saya Andari Karina Anom. Saya dosen komunikasi, khususnya jurnalistik di Creative Digital Communication di BINUS University Internasional. Baik, di Hari Pers Nasional, aku ingin menanyakan nih, karena aku tahu Ibu merupakan dosen komunikasi dan khususnya sempat menjadi jurnalis di Tempo ya. Nah, terkait ini kita akan membahas topik yaitu dilema gaya bertutur jurnalis perempuan. Dalam praktik jurnalistiknya tuh bagaimana sih objektivitas biasanya dipahami dan diajarkan khususnya kepada jurnalis perempuan? Oke, pertama-tama selamat Hari Pers Nasional dulu teman-teman jurnalis dan mahasiswa jurnalistik juga ya. Memang kalau kita berbicara tentang gaya bertutur perempuan di tempat kerja, itu bukan hanya terbatas pada profesi wartawan. Tapi ketika profesi wartawan, profesi yang menyampaikan informasi, mengandalkan kredibilitas, kadang-kadang masih ada orang yang berfokus pada the singer, not the song. Jadi bukan kontennya, tapi apa atau bagaimana si orang itu menyampaikannya. Sehingga misalnya kadang-kadang dianggap terlalu emosional, dianggap terlalu kalau bahasa sekarang baper gitu ya, padahal mungkin dia adalah berempati dan sebagainya. Kemudian dianggap mungkin karena itu jadi tidak objektif dan sebagainya. Padahal hal-hal seperti itu di dunia jurnalistik, kalau dari sisi ilmu sosial ya, itu bukan dilihat sebagai sebuah kelemahan. Dia karena dia perempuan, karena dia empati dan sebagainya, tapi justru memberikan satu perspektif yang berbeda. Nah, kenapa perspektif yang berbeda itu penting? Dalam berbagai liputan, dalam berbagai reportase yang membutuhkan pendekatan lebih jauh kepada narasumber, empati emosional itu bisa membantu. Ya, tapi tentu empati atau mungkin menggunakan emosi tetap berpegang pada data, tetap berpegang pada verifikasi. Jadi intinya bukan karena laki-laki atau perempuan, tapi apakah dengan dia berempati, dengan dia menunjukkan emosi, dia tetap menjalankan fungsi-fungsi jurnalis untuk memverifikasi informasi yang didapat. Itu sih. Oke, baik Bu. Kalau misalkan tadi disampaikan bahwa kalau misalkan menggunakan perasaan atau empati, sebetulnya kan itu suatu hal yang bisa dianggap kelebihan ya Bu ya. Tapi kalau misalkan aku bisa tanya, dalam situasi apa sih menahan emosi itu sebenarnya dianggap profesional? Oke. Dan kapan justru menjadi pembungkaman pengalaman gitu? Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, keterlibatan kita pada suatu isu, kalau dilihat dari sisi negatif tadi adalah, oh jadi dia tidak objektif, jadi dia bias melihat sesuatu karena dia terlibat dengan isu tersebut. Tapi di sisi lain, karena dia memiliki kedekatan atau perspektif yang berbeda, sehingga dia bisa justru membuka. Jadi empati di sini atau menunjukkan emosi di sini menjadi pintu masuk dia, si jurnalis, baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, yang baik gitu ya. Saya memberi contoh, misalnya saya pernah di awal karir sebagai wartawan, saya mendapat tugas untuk mewawancarai korban kekerasan seksual, perkosaan. Kalau itu dilakukan dengan dingin gitu, artinya saya wartawan, saya mewawancara dengan dingin, tentu saya tidak bisa membangun kepercayaan orang-orang atau narasumber tersebut. Tapi justru saya menggunakan perspektif saya sebagai perempuan, saya merasakan pengalaman perempuan dan sebagainya untuk cara untuk mendekati orang-orang itu membuat mereka percaya. Dan tentu saja tadi kalau ditanya yang mana yang baik dan tidak baik, ketika saya eksploitasi emosi itu untuk jadi berpihak, baik itu pro atau kontra, senang banget atau tidak suka atau benci gitu ya, itu jadi salah. Tapi kalau saya gunakan itu untuk verifikasi, untuk mendapatkan informasi yang akan saya telusuri kebenarannya, nah menurut saya itu kekuatan. Jadi perspektif ya, karena kalau dia mungkin diwawancara oleh laki-laki, apakah bisa? Ya mungkin bisa, tapi apakah perspektif
POV ya kalau kata anak TikTok sekarang itu, dapat nggak gitu ya. Jadi disitulah menjadi positif menurut saya seperti itu. Baik, nah melanjut nih Bu. Tadi kan udah sempat diinformasikan juga menggunakan pengalaman Ibu ya. Sebenarnya kritik yang paling sering didapat sama jurnalis perempuan tuh apa sih? Ketika di praktik redaksi gitu. Iya, kalau gini, tadi di awal saya sebutkan the singer not the song ya. Sebetulnya kalau kita sebagai wartawan, yang terpenting itu kan karya kita ya, mungkin tulisan kita, reportase kita, hasil wawancara kita dan sebagainya. Tapi seringkali tidak semua, tapi dalam beberapa kejadian orang justru lebih fokus pada si perempuannya, baik suaranya, tubuhnya, atau cara berpakaiannya. Itu sekarang ya di era sosial media di mana kita bisa memberi komen dan sebagainya lebih terasa ya. Jadi yang pertama diperhatikan orang tuh justru kok cara ngomongnya, misalnya ya dia bicara tegas gitu, dianggap galak. Mungkin kalau itu laki-laki yang melakukan malah dianggap berwibawa mungkin ya. Tapi kalau perempuan galak, judes mungkin. Atau kalau dia terlalu emosional atau menunjukkan misalnya pada korban bencana ya, pada kejadian di Sumatera ini dan sebagainya, dibilang bahwa dia baper sehingga tidak objektif. Sementara kalau itu pada jurnalis laki-laki mungkin dianggap tidak seperti itu. Jadi yang sering terjadi adalah the singer not the song. Orang tidak fokus pada apa yang disampaikan tapi pada cara menyampaikannya. Tapi tidak semua tentu saja. Sekarang saya lihat banyak perkembangan positif di mana dunia jurnalistik, dunia wartawan itu orang sudah betul-betul melihat dari isinya, bukan lagi semata-mata suaranya, gaya berpakaiannya dan sebagainya. Dan menurut saya itu perkembangan yang cukup baik, walaupun masih banyak PR yang tetap harus diperhatikan terkait itu. Oke. Nah tadi kan sebenarnya udah dikasih tahu ya Bu ya, dampak-dampaknya mungkin ketika nadanya tegas itu dianggap galak, atau ketika menyuarakan perasaannya terhadap korban mungkin dianggapnya kok terlalu dibawa perasaan, terlalu baper gitu. Nah sebenarnya sejauh mana sih Bu perusahaan ini ya, atau mungkin media tempat dia bernaung itu bisa bertanggung jawab sama dampak ini gitu? Karena kan pasti sebagai seorang jurnalis ingin dong dari perusahaan juga punya mitigasi ketika jurnalis itu sendiri mendapat pendapat seperti itu gitu. Oke, jadi begini, kalau dalam standpoint teori ya kan, karena dosen harus bawa teori sedikit, segala sesuatu itu adalah dilihat dari perspektif, ada perspektifnya. Saya bisa bicara seperti ini, saya bisa punya pendapat seperti ini karena saya punya pengalaman, background, dan sebagainya. Begitupun perempuan, karena dia punya pengalaman yang berbeda, dia bisa membuat sebuah kasus atau wawancara atau apapun dari perspektif yang berbeda, memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang memiliki perspektif berbeda. Nah, apakah kemudian pihak institusinya, medianya, kantornya gitu ya, harus juga melindungi dan sebagainya? Menurut saya gini, harus dibedakan antara emosional secara personal dan objektif dalam tugas. Ya, jadi jangan antara objektif dan profesional ini seperti dibenturkan dua hal yang berbeda. Ya, caranya seperti apa? Menurut saya itu bisa disampaikan, bisa diterima selama dia tetap menjalankan prinsip-prinsip verifikasi emosionalnya itu, atau dia mungkin terlihat berempati kepada narasumber dan sebagainya. Kalau itu untuk pintu masuk mendapatkan informasi yang tentu diverifikasi ya, menurut saya itu bisa menjadi satu kekuatan. Nah, justru kalau pertanyaannya apa nih tanggung jawab dari pihak perusahaan, pihak medianya? Problem terbesar dari jurnalis perempuan ini data dari tahun lalu dalam Hari Pers Nasional juga ada data dari Aliansi Jurnalis Independen tentang korban kekerasan seksual perempuan. Nah, mungkin itu yang justru
apa menjadi perhatian, dan itu banyak yang alhamdulillah gitu ya, media-media yang sudah memang secara khusus melindungi dan mendampingi si jurnalisnya. Ini hanya satu dari berbagai kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh jurnalis perempuan. Dan dalam tadi ranah kekerasan itu, yang juga terbesar itu adalah di sosial media, ya, harassment, sexual violence di online, doxing dan sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin kalau media yang melepaskan itu pada individu, ya udahlah itu tanggung jawab masing-masing, uruslah gitu ya. Lain kali hati-hati dong dan sebagainya. Nah, itu bukan contoh yang baik tentu. Tapi syukurnya sekarang banyak media-media yang memang justru memiliki ya pendampingan, melindungi jurnalis perempuannya, dan menurut saya itu ini yang baik ya, walaupun datanya masih menyedihkan, banyak korban-korban doxing, kekerasan seksual atau pelecehan saat bertugas, tapi pihak media juga saya lihat sekarang sudah melindungi jurnalisnya, mendampingi, dan itu bukan lagi seharusnya tidak menjadi tanggung jawab dia pribadi. Karena kalau kejadiannya 1-2 ya kan berbeda dengan kejadiannya sudah banyak gitu. Banyak artinya apa? Sistemik kan ya, artinya banyak. Dan menurut saya ini tak terlepas dari gini, jurnalistik, newsroom itu kan area yang dianggap maskulin, ya betul ya. Jadi kalau dalam teorinya Bourdieu tuh ada arena, ada kekuasaan dan sebagainya, itu ruang redaksi sebagai arena itu dianggap masih maskulin gitu ya, sehingga banyak perempuan yang walaupun tidak semua, tapi ada kasus-kasus di mana dia jadinya termarginalkan gitu. Tapi syukurnya saya lihat sekarang perkembangannya sudah cukup baik, di mana media-media tidak hanya mendampingi, tidak hanya memberi tempat pada perempuan untuk bersuara, bahkan di level pimpinan medianya itu sekarang banyak sekali yang memang sudah perempuan. Dan itu bukan sekedar giliran ya, bagi-bagi deh sekarang perempuan besok laki-laki, tapi memberi perspektif yang berbeda dalam setiap peliputan. Itu memang sih dilihat saya. kapabilitasnya. Betul. Gitu Jadi ya. dengan bukan sekedar gantian, tahun ini laki-laki, tahun depan perempuan, supaya bergiliran nih, jadi balance gender. Bukan hanya itu, tapi itu dampaknya adalah perspektif yang berbeda pada satu isu. Nah, perspektif yang berbeda jangan disamakan dengan tidak objektif. Karena saya perempuan sehingga saya memihak ini. Nah, kalau hanya pada titik itu mungkin belum lengkap. Baru lengkap kalau ketika dia menunjukkan keberpihakan atau ketika dia mungkin berusaha untuk berempati, tetap dengan verifikasi. Jadi pihak media yang tetap ditegakkan adalah proses kerja si newsroom ini. Gitu. Menarik sekali ketika Ibu mengatakan bahwa sekarang dari media-media sendiri sudah mempunyai tindakan lebih lanjut. Betul. Ya untuk menangani kasus-kasus tadi, karena kemarin sempat dibahas juga, ini salah satu kegiatan yang diadakan sama IDN Times, itu membahas bahwa ada media-media yang memang digalakan untuk membuat SOP. Ya, betul. Gitu. Betul. Dan itu bagus sekali menurut saya. Ya. Jadi tidak dilepas ke individunya. Yes, gitu. Oke. Nah, dengan melihat adanya kondisi ini ya Bu ya, aku mau tahu kalau misalkan generasi baru jurnalis perempuan ke depannya itu mendefinisikan ulang standar gaya bertutur, nilai, itu seharusnya apa yang mereka lakukan? Gini, sekarang saya melihat kalau dulu gaya bertutur, apalagi kalau wartawan TV ya yang mungkin memang tampil, itu kan ada kecenderungan diseragamkan ya. Misalnya objektif tuh dianggap harus kaku gitu ya. Tapi sekarang banyak media yang justru membawa gaya sosial media gitu ya. Maksudnya karena media juga memiliki Instagram account, TikTok dan sebagainya. Gaya mereka bertutur pun berbeda, lebih santai dibandingkan gaya yang quote unquote serius itu. Nah, menurut saya yang terpenting bukan gayanya seperti apa,
silahkan berimprovisasi, menyesuaikan dengan platform dan sebagainya. Selama lagi-lagi Objektivitas. proses verifikasi, prinsip-prinsip jurnalistik, prinsip-prinsip keimbangan dan sebagainya itu sama. Karena kalau misalnya hal-hal yang tadi tidak diterapkan, ini kan kita memperlakukan media berbeda dengan sosial media konten ya. Sosial media konten itu yang bukan newsroom ya, yang bukan dipunyai oleh newsroom, itu kan tidak ada gatekeeper ya, itu gayanya boleh kita adopsi, tapi proses verifikasi dan sebagainya itu yang tetap harus dipegang. Jadi kalau menurut saya kepada teman-teman mahasiswa atau kepada jurnalis muda perempuan yang baru mulai meniti karir di bidang jurnalistik, go ahead with your style, mau dengan gaya apapun sesuai platform ya. Yang penting Anda sebagai jurnalis, kita tidak membawa diri kita sendiri, tapi membawa kredibilitas media, verifikasi, objektivitas, netral dan sebagainya itu tetap. Jadi nggak usah terlalu diatur, ngomongnya nggak boleh begini nanti baper, ngomongnya begini nanti dianggap judes gitu ya. Selama prinsip-prinsip jurnalistiknya tetap terjaga, menurut saya silahkan bereksplorasi gitu ya. Yang penting semua yang kita sampaikan ada datanya, ada faktanya, bukan hanya cuap-cuap gitu ya, tapi nggak ada datanya. Nah jadinya di mana nih letak jurnalistiknya gitu kan? Itu sih menurut saya.